Halo pemirsa, selama 60 menit ke depan saya Priska Popilaya akan menemani Anda dalam program Buletin iNews Malam. Inilah informasi selengkapnya di Buletin iNews Malam. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Mahfud. Dalil-dalil permohonan yang diajukan pasangan seluruhnya dinilai tidak beralasan menurut hukum. 3 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ketua MK Soehartoyo mengatakan ketiga hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda adalah Saldi Isra, Eni Nurbainingsih, dan Arief Hidayat. Tak hanya itu, eksepsi termohon yakni Komisi Pemilihan Umum RI tentang pokok permohonan juga dinilai tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mahkamah menilai semua dalil kubu Ganjar Mahfud dalam permohonan gugatannya tidak beralasan menurut hukum. MK menganggap dalil permohonan yang diajukan Ganjar Mahfud saling berkaitan dengan yang diajukan pemohon Anies Imin. Sehingga MK memilih tidak membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar Mahfud. MK menyatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. Sementara itu, ada hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda, yakni Saldi Isra, Eni Nurbainingsih, dan Arief Hidayat. Namun Ketua MK Soehartoyo mengatakan pendapat mereka dianggap telah dibacakan pada perkara yang diajukan Anies Amin sebagai pemohon. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum. Tidak ada yang khusus teman-teman, jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menekankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Muzani menyatakan bahwa pihaknya menghormati semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan kubu 01 dan 03. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, memberikan pernyataan usai putusan hakim yang menolak gugatan dari paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Muzani menyatakan bahwa pihaknya menghormati semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan kubu 01 dan 03. Muzani bersama Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menekankan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara sah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Dengan diputuskannya Mahkamah Konstitusi, di mana pasangan 02, yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pemenang dalam Pilpres 2024
yang kemarin baru saja kita laksanakan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dua pria diduga copet dihajar massa saat kedapatan berupaya mengambil handphone milik peserta unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Keduanya sempat dihakimi warga hingga akhirnya diamankan ke kantor polisi. Inilah detik-detik dua orang terduga copet yang diberi bogem mentah oleh massa aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang. Keduanya kedapatan mencoba mengambil handphone warga yang sedang melakukan aksi demo terkait sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Warga terus mencoba melayangkan pukulan terhadap kedua terduga pelaku copet ini. Pasalnya, warga geram lantaran banyaknya peserta demo kehilangan handphone. Menurut saksi mata, keduanya merupakan penyusup yang memanfaatkan kondisi ramai untuk mencopet. Total ada 4 korban yang mengalami kehilangan. Yang udah ketangkep 2. Copetnya 2 orang. Copet. Korbannya itu 4. Korbannya 4. Itu. Yang hilang apa, Bang? HP yang hilang. Iya, tadi pas lagi ngantri nasi kan mungkin karena desak-desakan ya, mungkin kesempatan dia gitu. Tapi Bapak berasa, Pak, pas diambil? Ya, enggak lah, namanya juga orang dorong-dorong. Pihak kepolisian mengamankan kedua terduga pelaku ke kantor keamanan terdekat untuk dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Keributan antara sopir bus MGI dengan pengendara mobil menjadi viral di media sosial. Cekcok tersebut terjadi di pintu keluar tol Bocimi, Cigombong pada Sabtu lalu. Cekcok yang dipicu aksi ugal-ugalan pengendara bus MGI ini berujung penonaktifan sang sopir bus akibat ulahnya yang membahayakan pengendara lain. Seorang pengemudi bus ini terlihat arogan dan adu argumen dengan pengemudi mobil yang terekam dalam video yang diunggah oleh akun @jabodetabek24info. Sopir bus MGI rute Pelabuhan Ratu Bogor ini saling melempar kata-kata kasar dengan pengendara mobil tersebut. Diketahui keduanya tidak ada yang mau mengalah hingga akhirnya nyaris berkelahi setelah turun dari kendaraan masing-masing. Beberapa orang di sekitar lokasi berusaha melerai keduanya yang terlibat cekcok di dekat pintu keluar tol Bocimi di Cigombong, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Tidak diketahui pasti penyebab cekcok tersebut, baik pengemudi bus maupun pengendara mobil langsung melanjutkan perjalanan masing-masing usai terlibat cekcok. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas tunadaksa terlibat cekcok mulut dengan seorang pria di dalam area terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pria disabilitas ini dilarang menunggu taksi online di terminal Kampung Rambutan. Pria penyandang tunadaksa dilarang menunggu taksi online yang telah dipesannya oleh seorang pria di dalam area terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, penyandang disabilitas batal menaiki taksi online. Ia terpaksa menunggu taksi online di luar area terminal. Diketahui pria yang melarang itu adalah seorang pengemudi taksi offline. Menurut Yulsa Ramadoni, Kepala Terminal Kampung Rambutan, dirinya beserta pihak kepolisian telah menelusuri dan memanggil keduanya untuk dimintai keterangan. Opini yang berkembang di taksi online itu ketika mau menjemput penumpang di Terminal Bus Kampung Rambutan, takut terjadi perselisihan dengan taksi offline yang ada di sini. Terkait larangan yang dilakukan pengemudi taksi offline tersebut, pihak terminal dan petugas kepolisian telah memperingati yang bersangkutan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya mengintimidasi penumpang di dalam terminal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berhasil melepas cincin pada jari balita yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin ini cukup dramatis karena sang bocah terus menjerit dan menangis. Inilah video amatir saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berupaya melepaskan cincin dari jari manis balita berusia 1 tahun bernama Raya. Orang tua balita Siti Rahmawati khawatir karena jari anaknya sudah membengkak. Dengan menggunakan alat gerindra kecil, petugas memotong cincin dengan sangat berhati-hati. Proses pelepasan cincin cukup dramatis lantaran sang balita menangis dan terus bergerak.
Beruntung sekitar 15 menit cincin yang melingkar di jari balita berhasil terpotong. Sang ibu pun gembira karena rasa sakit yang diderita anaknya sudah berakhir. Jari manusia mengalami kebengkakan sehingga tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Kita pakai alat apa aja tuh Pak? Alat gerinda kecil. Memang ada khusus untuk pemotongan cincin tersebut. Jadi selama berapa menit kita bisa itu mengeluarkan? Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Petugas Damkar Mat Lampung Selatan menghimbau para orang tua untuk tidak memakaikan cincin kepada anak balita karena dapat melukai jari dan membahayakan anak. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulisiawan, iNews melaporkan. 2 rumah warga rusak parah hingga runtuh diterjang banjir Sungai Galeh di Temanggung, Jawa Tengah. Selain merusak rumah, sejumlah perabot rumah juga hanyut terbawa banjir. Banjir menerjang 2 rumah warga Kampung Kenteng Sari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu sore. Pondasi belakang rumah ambrol dan kemudian hanyut terbawa arus banjir. Bahkan beberapa perabot rumah juga terbawa banjir. Salah satu korban, Imam Darwoto, mengatakan sebelum pondasi ambrol, dirinya hanya sempat menyelamatkan sebagian barang berharganya yang ada di kamar anaknya. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Atas kejadian tersebut, 3 ruang rumah di bagian belakang tidak bisa dihuni lagi. Tahu-tahu tuh sebelah timurnya rumah saya itu halamannya udah kena banjir. Nah itu baru saya lari kencang ke rumah menyelamatkan barang-barang yang di rumah. Kali Galeh itu ada luapan air banjir besar di sungai sehingga terkena di 2 rumah Pak Rohadi dan Pak Her. Menurut pihak BPBD Temanggung, untuk sementara para korban mengungsi karena bangunan rumah tersebut dikhawatirkan runtuh karena kondisinya sudah menggantung. BPBD Temanggung menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat intensitas hujan yang semakin tinggi, berpotensi terjadi banjir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tim rescue Basarnas mengevakuasi 2 orang warga korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan karena mengalami sakit. Salah satu korban adalah seorang lansia berusia 87 tahun. Sementara itu Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Pihak Angkasa Pura dan stakeholder terkait telah menyiapkan aktivitas dengan 12 penerbangan. Elizabeth Baweling, 87 tahun, warga desa Bahoy, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, harus dievakuasi tim SAR dari perkebunan menuju posko bencana di Kampung Apeng Sala karena mengalami sakit. Elizabeth dibawa tim SAR dengan melewati perkebunan dan jalanan yang lumayan terjal, kemudian diangkut dengan menggunakan mobil SAR. Selain Elizabeth, tim SAR juga mengevakuasi Budiman, 42 tahun, yang juga menderita sakit saat mengungsi di kebun. Sebanyak 2 orang korban dari erupsi, kemudian selanjutnya dievakuasi menuju ke KRI Kakap TNI AL. 2 warga ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit ODSK Manado dengan menggunakan KRI Kakap. Sementara, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka berdasarkan Notice to Airmen atau Warta Daerah setelah melakukan rapat koordinasi Angkasa Pura bersama stakeholder terkait. Saat ini dipersiapkan 12 penerbangan kedatangan dan keberangkatan dengan 1.233 penumpang. Kepala Kantor Wilayah Otoritas Bandara Wilayah 8 dengan stakeholder terkait termasuk dengan Angkasa Pura sendiri bahwa hasilnya adalah operasional sudah dibuka kembali sesuai dengan notam yang sudah kami sampaikan. Sementara para penumpang diharapkan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing karena akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Seekor orangutan kedapatan berkeliaran di kawasan Bandar Udara Haji Hasan Sampit hingga memasuki area Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Haji Hasan, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Satwa langka tersebut diduga keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Seekor orangutan dewasa mendadak muncul di area BMKG Haji Hasan Sampit, Kalimantan Tengah. Kemunculan satwa endemik Kalimantan ini sempat membuat petugas BMKG panik. Mendapat laporan keberadaan orangutan, petugas BKSDA Pos Sampit langsung meluncur ke lokasi untuk upaya penyelamatan. Namun sayang, orangutan melarikan diri ke area hutan sebelum sempat dievakuasi petugas. Kemunculan orangutan ini diduga untuk mencari makan lantaran habitatnya telah rusak akibat ulah manusia. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Wisata ekstrim dengan motocross melintasi trek curam di Pemalang, Jawa Tengah akan hadir informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin iNews Malam. Uji adrenalin dengan berwisata ekstrim motocross di Pemalang, Jawa Tengah. Para crosser ditantang melintasi rintangan, tanjakan, serta trek panjang nan curam. Berikut informasinya. Ekstrimnya tempat ini, trek ini, tapi sebelum itu kita bakalan lihat nih. Ada satu lagi. Pak! King Crab. Siap! Ini punya julukan King Crab. Siap, Pak Bos! Gas! Go! Woo! Wih! Wah! Sini! Ayo! Siap! Mantap! Gokil! King Crab! Pak Bos! Saya keberatan perut. Kalau perutnya kecil mungkin bisa. Sayang ini gimana nih Pak? Kita bagi-bagi ya Pak. Oke, ready guys, kita lanjut. Travel ready, tanpa batas. Gokil dia. Tapi gokil. Gua gak nyerah. Mantap. Hajar terus. Mantap, Ready Cars. Tanpa batas. Tanpa batas. Readykers, tantangannya udah gue lewatin nih sekarang. Treknya lumayan landai. Hehehe. Jadi gue bisa nikmati perjalanan sekarang.
Yoi bro, lumayan nih sudah di atas. Kita bisa menikmati dulu pemandangannya sambil istirahat dan foto-foto. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Buletin Anyes Malam. Inilah akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.